Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy. Bu Sinta, tadi terkait dengan kebijakan dari BI tadi, salah satunya adalah penurunan GWM, falas dan juga rupiah. Ini tujuannya untuk mempermudah aktivitas ekspor-impor. Tanggapan Anda, apakah Anda sepakat? Iya, saya rasa itu baik sekali ya. Cuman memang kita mesti lihat ini lebih komprehensif ya. Jadi ini kan it's not business as usual ya. Jadi maksudnya ini menurut saya COVID-19 ini seperti wake up call juga buat kita gitu. Jadi kita melihat memang dari tadi mungkin sudah disampaikan Joshua juga bahwa dari sisi moneter ini kan satu stimulus-stimulus yang mau dilakukan. Kemudian dari fiskal nanti juga penting ya dari segi insentif fiskalnya. Tapi saya mau melihat sebenarnya keseluruhan kebijakan ini juga penting untuk dievaluasi. Misalnya kebijakan import. Jadi bagus sekali ada fasilitas itu. Tapi kemudian kalau kebijakan impor kita masih tetap mempersulit kita untuk import bahan bakunya, seperti apa gitu. Percuma juga kan fasilitas yang ada. Kebijakan gitu. yang mempersulit itu yang seperti Jadi apa? seperti ini, maksudnya tidak ada dengan COVID-19 saja. Saat ini banyak sekali import bahan baku yang masih tidak bisa terrealisasi karena izin importnya belum bisa dikeluarkan. Nah ini tentu saja mempengaruhi gitu. Jadi sudah tidak tanpa COVID-19 saja sudah masalah, itu apalagi butuh waktu yang lama, apalagi dengan COVID-19 gitu, di mana sekarang import bahan baku saja tambah sulit memang dari supply-nya yang susah. Jadi menurut saya ini kita mesti melihat secara menyeluruh gitu, sehingga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kebijakan mungkin dari segi ekspor import itu izin juga perlu saya rasa diperhatikan, terutama untuk izin import bahan baku dan bahan penolong. Makanya saya kemarin gembira sekali kelihatannya pemerintah juga akan memperhatikan hal ini, melakukan relaksasi. Memang neraca defisit perdagangan kita bisa akan semakin lebih meluas. Tapi kan seperti saya katakan, ini satu kondisi yang luar biasa. Sehingga yang kita harus memperhatikan adalah jangan sampai produksi kita ini sekarang tertekan gitu. Gimana caranya mempermudah relaksasi paling tidak dari import bahan baku dan bahan penolong itu harus segera bisa dilaksanakan. Oke. Nah, terkait dengan insentif fiskal tadi, kira-kira insentif fiskal seperti apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini dari sisi perbankan? Ya, tadi saya pikir melengkapi juga dari yang sampaikan oleh Bu Sinta bahwa betul bahwa ini saya pikir menjadi momentum cukup baik ya buat pemerintah untuk sekali lagi membangkitkan mesin-mesin produksi di dalam negeri. Kita punya sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor manufaktur, sektor perdagangan. Ya, kalau kita lihat trennya juga sektor di manufaktur ini kan terus dari sisi produktivitasnya melambat ya. Artinya perlu ada dorongan dari sisi pemerintah bagaimana memberikan insentif tadi terkait juga dengan insentif pajaknya juga ya. Bagaimana kemarin memang pemerintah sudah mengeluarkan super reduction tax ya untuk sektor manufaktur. Tapi mungkin diharapkan ini bisa diarahkan juga untuk semua sektor manufaktur ya, karena mungkin itu hanya beberapa sektor saja yang terkena peraturan tersebut. Dan saya pikir juga bagaimana tadi terkait dengan wake up call itu juga bagaimana kita bisa mendorong tadi sektor pariwisata. Yang kita tahu merasakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini jelas Wisman masuk turun ya. Jadi kita perlu mengoptimalkan bagaimana dari sisi pariwisata domestik kita perlu kita dorong gitu. Karena nyatanya kita lihat banyak jumlah wisatawan domestik kita masih banyak yang melancong ke luar negeri. Sehingga itu juga akhirnya mendorong defisit di transaksi berjalan kita. Sehingga pada saat defisit transaksi berjalan kita meningkat, ya rupiah juga cenderung melemah. Ya, sehingga itu juga nggak bagus juga pada saat rupiah melemah, akhirnya berdampak pada sektor-sektor ekonomi kita. Sehingga harapannya ini menjadi wake up call yang momentum baik buat bagaimana tadi insentif fiskal. Saya pikir insentif pajak juga sudah akan dilakukan ya tahun depan. Corporate tax akan diturunkan secara bertahap. Dan juga kebijakan misalkan tax allowance, tax incentive saya pikir sudah cukup banyak dan ini juga dimasukkan dalam RUU Omnibus Law ya terkait dengan perpajakan. Saya pikir ini diharapkan tinggal tadi bagaimana mensinkronisasi ya antara peraturan sendiri, karena perizinan kemarin juga dari sisi salah satu dari masukan juga dari sisi Omnibus Law, perizinan yang di tingkat daerah itu agak dikurangi ya, sehingga ini menjadi salah satu sebenarnya momentum cukup baik dan sinyal bagus ya, karena sebelumnya ini kan kita tahu bahwa peraturan-peraturan di daerah ini sangat berbelit-belit ya, bahkan overlapping dengan peraturan pusat, sehingga harapannya dengan Omnibus Law ini juga saya dengan
melihat juga Omnibus Law ini sangat positif ya buat bagaimana dalam jangka panjangnya investasi bisa tumbuh sehingga ini akan menggairahkan tadi sektor-sektor seluruh sektor ekonomi kita, dan yang terpenting tadi adalah kita perlu mengarahkan, pemerintah perlu mengarahkan karena banyak sektor manufaktur ya. Sektor manufaktur ada otomotif ya, ada apa namanya petrokimia, ada tekstil ya. Saya pikir sektor-sektor itulah yang saya pikir perlu ada fokus ya dari pemerintah sehingga yang khususnya tadi yang punya pasar internasional cukup banyak ya, pasar ekspor yang tinggi, nilai tambahnya juga besar, dengan di sisi lainnya di dalam negerinya juga memperhatikan jumlah tenaga kerjanya juga yang perlu yang bisa dapat menyerap jumlah besar gitu. Sehingga itu saya pikir menjadi kunci tadi bagaimana kita dalam momentum COVID-19 ini kita jadi merefleksikan kondisi isu struktural kita yang belum kita benahi sehingga harapannya nanti ke depannya pada saat terjadi krisis apapun kita akan jauh lebih tahan, industri kita dan ekonomi kita akan jauh lebih baik lagi. Oke, baik. Terkait dengan insentif ini kan Ibu Sri Mulyani baru saja mengatakan akan mempertimbangkan ini penarikan dari PPh 21 pajak penghasilan karyawan. Apakah ini menguntungkan bagi jelas pengusaha? Saya rasa kami apresiasi bahwa beliau sudah melihat ini sebagai sesuatu yang bisa membantu, jelas bisa. Tapi saya sekali lagi mau mengatakan bahwa sebenarnya kuncinya juga ini wake up call dari segi juga bahwa kita ini sekarang sangat tergantung ternyata kan import bahan baku kita terutama pada satu negara seperti Cina gitu. Jadi ini juga saya rasa sebagai pelaku usaha kita mesti mulai memperhatikan diversifikasi daripada supply bahan baku yang ada, itu satu. Kedua, kita juga mesti lihat untuk bisa memproduksi bahan baku dalam negeri ini. Ini kan kita selalu berbicara mengenai industrialisasi kita. Sebenarnya ini kan kuncinya. Gitu. Jadi memang ada hal jangka pendek yang dengan kondisi saat ini harus kita lakukan insentif itu, tapi juga kita mesti lihat yang jangka panjangnya nih sekarang. This is real wake up call lagi nih setelah trade war sekarang ada ini gitu ya. Nah, gimana nih caranya kita segera memperbaiki supaya ada peningkatan dari pengembangan daripada industri bahan baku kita. Itu saya rasa kunci yang utama. Kita nggak bisa tergantung kepada satu negara seperti Cina. Ini sekarang semua begitu Cinanya seperti ini, wah semua negara global ekonomi langsung turun. Ya, seperti yang disampaikan Pak Joshua tadi, menguji daya tahan ekonomi kita sendiri. Resiliensi daripada ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat kemarin sudah dikatakan setiap 1% GDP growth yang turun dari Cina itu efek 0,3 ya kalau nggak salah persen Indonesia. Jadi itu sudah mempengaruhi pastinya. Tahun ini kita nggak mungkin 5% aja. Saya nggak tahu Pak Joshua, tapi saya rasa 5% aja akan sulit sekali untuk kita. Ini dia. Dan tapi mungkin satu lagi mengenai omnibus tadi. Saya rasa saya sepakat dengan Pak Joshua. Ini kesempatan juga bahwa omnibus law ini jangan dilihat sebagai satu hal yang purely negatif gitu. Ini justru adalah kesempatan breakthrough dari pemerintah untuk mau melakukan reformasi struktural tadi gitu. Dan ini saya rasa dengan adanya kondisi seperti COVID-19 ini, memang kita mesti lihat nih gimana penguatan kita gitu. Kita mesti address masalah-masalah yang dihadapi seperti apa gitu. Dan ini mungkin salah satu kuncinya juga. Iya, baik. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ini kan OECD juga sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan turun 1%. Nah, apakah Anda masih optimis kalau misalnya pertumbuhan global tetap di angka 3% dan juga pertumbuhan dalam negeri kita masih di angka 5%? Iya, jadi memang kita punya ada beberapa skenario ya. Baseline skenario-nya adalah ketika COVID-19 ini sudah terkontain ataupun sudah mereda isunya di kuartal kedua. Harapannya awal kuartal kedua lah. Kita mungkin berharap di kuartal 1 agak less likely ya, karena tadi masih penambahan outbreak-nya masih cukup besar ya di luar Tiongkok. Sehingga kalau seandainya memang kita melihat bahwa ada potensi di kuartal 1 memang akan melambat di bawah 5%. Itu jelas ya, bahwa tadi ada ekspektasi kalau seandainya China turun ke 5%, pertumbuhan kita bisa turun ke 4,7-4,8%. Dan itu tapi setelah tadi COVID-19 sudah terkontain ataupun isunya sudah berakhir, ini juga terjadi pada saat kejadian di SARS ya 2003. Pada saat kuartal 1 2003 pada saat terjadi SARS tersebut, itu memang langsung drop pertumbuhan China. Tapi di kuartal 2, 3 dan keempat yaitu rebound. Jadi membentuk V-shape ya. V-shape itu bentuk recovery ekonominya, pertumbuhannya bentuknya V-shape ya. Dan itu diharapkan memang akan perlahan-lahan membaik ya. Tapi kita masih cukup memang tadi kondisi risikonya masih cukup besar ya. Tapi kita masih tetap untuk baseline skenario sendiri kita berharap at least di bawah 5% lah ya, sedikit di bawah 5%. Oke, singkat. Untuk bisa rebound itu syaratnya apa? Ya tadi saya pikir tinggal karena kita lihat secara naturalnya juga kan kegiatan produksi akan rebound lagi, akan balik lagi ke normalnya lagi, dan itu akan
dari kuartal satunya sangat cepat sekali, sehingga kita harapkan dan ditambah lagi juga harapannya dengan Omnibus Law kan kita harapkan di pertengahan tahun ini sudah selesai, sehingga ini akan memberikan optimisme sehingga investasi kita harapkan lebih baik dibandingkan tahun lalu, sehingga itu menjadi salah satu modal cukup kuat, ditambah lagi juga daya beli masyarakat juga harus tetap dijaga, sehingga itu menjadi modal cukup baik di semester kedua ini. Pak Joshua dan juga Bu Sinta, kita akan tunggu ini implementasi dari Omnibus Law seperti apa. Mudah-mudahan menjadi efek baik untuk semua masyarakat dan juga ekonomi Indonesia. Terima kasih Bu Sinta dan juga Pak Joshua sudah hadir. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.